Halo rekan-rekan laboratorium, kita semua tahu ya kerjaan di lab itu nggak pernah berhenti. Tapi coba deh luangkan waktu sebentar. Kita akan lihat bareng-bareng gimana kerjaan rutin Anda itu sebetulnya adalah misi kritis melawan apa yang kita sebut kuman super atau MDRO. Yuk kita bedah peran vital Anda. Nah, kita mulai dari kenapanya dulu. Kenapa ini semua penting? Ini bukan sekedar peraturan di atas kertas loh. Ini adalah mandat nasional yang menempatkan kita semua, orang-orang lab, tepat di garis depan pertempuran melawan resistensi antibiotik. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita akan lihat gimana satu hasil tes yang Anda keluarkan bisa punya efek domino yang luar biasa. Dari mulai mengisolasi satu pasien sampai mengubah cara seluruh rumah sakit meresepkan antibiotik. Baik, mari kita masuk ke bagian pertama, mandat kita. Anggap saja pekerjaan ini bukan sekedar tugas harian. Ini adalah peran sentral Anda dalam program pengendalian resistensi antimikroba atau PPRA. Dan jujur saja, ini adalah salah satu hal yang paling disorot saat akreditasi rumah sakit. Pertama-tama, kita samakan persepsi dulu. Siapa sih musuh kita ini? MDRO. Ini bukan bakteri biasa. Bayangkan saja, mereka ini bakteri yang sudah naik kelas. Jadi kuman super yang kebal sama banyak senjata andalan kita. Mengenali mereka dengan tepat, itu langkah nomor 1. Nah, lihat poin-poin ini. Ini bukan teori ya. Ini adalah checklist yang dipakai para surveyor akreditasi. Jadi, setiap kali Anda melakukan surveillance, memonitor pola resistensi, atau mengidentifikasi satu saja MDRO, Anda secara langsung membantu rumah sakit mencentang salah satu kotak terpenting dalam standar akreditasi. Oke, kita udah kenal musuhnya, dan kita tahu kenapa ini penting. Sekarang, waktunya masuk ke laboratorium forensik kita. Gimana sih cara kita memburu dan mengidentifikasi para kuman super ini dengan akurat? Semuanya, dan saya ulangi ya, semuanya berawal dari sini. Spesimen yang berkualitas. Kita semua hafal prinsip garbage in, garbage out. Sampel yang jelek itu bukan cuma ngasih hasil yang salah. Lebih parah lagi, itu bisa membuat dokter salah memberikan terapi. Fatal akibatnya. Jadi, setiap detail di sini benar-benar krusial. Nah, disinilah keahlian teknis Anda benar-benar diuji. Coba bayangkan Anda ini seorang detektif. Uji fenotipik itu seperti menemukan fakta di TKP. Ya, bakteri ini resisten, titik. Tapi, diagnostik molekuler itu menggali lebih dalam, mencari tahu kenapa dia resisten. Oh, ternyata dia punya gen MSCA. Keduanya memberikan kita gambaran cerita yang lengkap. Oke, menemukan kumannya itu satu hal. Tapi gimana caranya kita membunyikan alarm ke seluruh rumah sakit? Disinilah peran Anda berubah. Dari seorang analis, Anda menjadi penyampai pesan darurat. Ini dia kuncinya, tolong perlakukan setiap temuan MDRO sebagai nilai kritis. Statusnya sama persis seperti hasil kalium yang drop atau troponin yang meroket. Ini bukan laporan rutin, ini adalah peringatan bahaya yang butuh respons detik itu juga. Dan ini dia alur kerjanya. Begitu hasil terkonfirmasi, langsung angkat telepon. Saat Anda melapor ke DPJP atau tim PPI, Anda itu bukan cuma ngasih info, Anda itu sedang menekan tombol merah darurat yang langsung menggerakkan seluruh protokol isolasi dan pencegahan di rumah sakit. Anda adalah pemicunya. Selama ini, kan kita lebih banyak bereaksi ya. Ada infeksi, baru kita periksa. Nah, gimana kalau kita balik permainannya? Kita nggak lagi bertahan, tapi kita menyerang secara proaktif. Screening itu bukan menembak asal-asalan. Ini adalah misi intelijen yang sangat terarah. Kita fokus ke hotspot, pasien-pasien dengan resiko paling tinggi ini. Tujuannya untuk menemukan MDRO yang mungkin lagi tidur atau berkolonisasi tanpa gejala, sebelum dia sempat meledak jadi wabah. Lalu semua data screening dan tes tadi nggak hilang begitu saja. Data itu kita kumpulkan, dan inilah yang disebut surveillance. Coba bayangkan, laboratorium Anda itu seperti badan intelijennya rumah sakit. Kita terus-menerus memetakan pergerakan musuh, dan peta inilah yang dipakai para jenderal di tim PPRA untuk menyusun strategi. Nah, ini bagian yang paling seru. Di sini kita akan lihat gimana data-data kecil yang Anda hasilkan setiap hari bisa disulap menjadi sebuah senjata strategis yang powerful untuk seluruh rumah sakit. Semuanya berawal dari sini. Mungkin ini pemandangan yang biasa banget ya di sistem informasi lab Anda. Tapi coba deh lihat lebih dekat. Setiap baris ini bukan cuma data. Ini adalah cerita satu pasien, satu perjuangan, satu kepingan puzzle yang sangat vital. Kemudian,
Kepingan-kepingan puzzle ini kita kumpulkan, kita satukan dan rapikan menggunakan software seperti WHNet. Disinilah data mentah yang tadinya tersebar di mana-mana, diubah menjadi informasi intelijen yang terstruktur dan siap digunakan. Dan tada, inilah produk akhirnya, antibiogram. Ini bukan sekedar grafik teman-teman, ini adalah peta kekuatan senjata untuk para dokter. Grafik ini seolah-olah berteriak, "Dok, untuk Acinetobacter di rumah sakit kita, meropenem cuma efektif 15%. Senjata terbaik kita sekarang itu colistin. Data Anda benar-benar memandu klinisi untuk menyelamatkan nyawa." Oke, terakhir, mari kita tarik benang merah dari semua ini. Setelah semua proses yang rumit tadi, apa sih sebetulnya dampak nyata dari pekerjaan kita di lab setiap hari? Coba lihat daftar ini. Anda itu nggak cuma mengeluarkan hasil tes. Anda memandu terapi, Anda mencegah wabah, Anda menurunkan angka kematian pasien, bahkan Anda membantu rumah sakit lulus akreditasi. Jadi laboratorium itu bukan unit pendukung. Kita adalah pusat komando intelijen untuk keselamatan pasien. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting untuk direnungkan. Nanti sore saat Anda pulang, lepas jas lab, apa sih sebetulnya warisan yang Anda tinggalkan di rumah sakit hari itu? Jawabannya, bukan selembar kertas hasil, bukan sekedar angka di komputer. Warisan Anda setiap hari adalah jaring pengaman tak terlihat yang melindungi setiap pasien. Anda adalah arsitek sekaligus penjaga gerbang dari fondasi keselamatan pasien di rumah sakit Anda.